Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah fala haula wala quwwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Hanif Isyaroh, mahasiswi IAIN Tulungagung, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Ilmu Hukum. Saya di sini akan sedikit menyampaikan materi dengan judul penyitaan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata pengampu Bapak Ladin SHI MH. Langsung saja ya masuk ke materi. Di sini saya akan menyampaikan tentang penyitaan. Apa saja definisi penyitaan? Bagaimana dengan sita jaminan, lanjut dengan sita konservatoir dan sita revindisatoir. Untuk yang pertama, pengertian penyitaan. Sita atau beslak adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindah tangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan perdata dapat dilaksanakan. Di sini sita sendiri termasuk upaya untuk menjamin hak penggugat atau pemohon seandainya ia memang dalam perkara, sehingga putusan pengadilan yang mengakui segala haknya itu dapat dilaksanakan. Bila permohonan sita dikabulkan dan ternyata nanti permohonan tersebut memang dalam perkara, maka sita tersebut akan dinyatakan sah dan berharga dalam diktum keputusan, dan pada waktu eksekusi, sita tersebut akan berubah menjadi sita eksekusi. Kalau gugatan penggugat ditolak, dengan sendirinya harus dinyatakan dalam diktum keputusan untuk diangkat atau dicabut. Penyitaan itu sendiri dilakukan oleh panitera pengadilan yang wajib membuat berita acara tentang pekerjaannya itu, serta memberitahu isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaannya itu, panitera dituntun oleh 2 orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara. Lanjut dengan sita jaminan. Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita konservatior. Selain itu, bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita. Demikian juga halnya terhadap barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan. Sita ini dinamakan adalah sita revindisatior. Apabila dengan putusan hakim pihak penggugat dimenangkan dan gugat dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah. Namun, hal pihak penggugat yang dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal telah dilakukan sita revindisatoir, maka apabila sita ini tersebut dinyatakan sah dan berharga, terhadap barang yang disita itu akan diperintahkan agar diserahkan kepada penggugat. Dilakukan atau tidaknya sita jaminan mempunyai makna yang sangat penting, lebih-lebih pada dewasa ini di mana lembaga pelaksanaan putusan terlebih dahulu tidak berfungsi. Oleh karena itu, sita jaminan hendaknya selalu dimohon agar diletakkan terutama dalam perkara-perkara besar. Ketentuan ini termuat dalam pasal 178 ayat 3 HIR, yaitu bahwa hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal ini berarti bahwa apabila sita jaminan telah tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan.
Hendaknya pula jangan dilupakan untuk memohon agar pensitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga. Next, materi selanjutnya yaitu sita konservatoir dan sita refinissatoir. Sita ini diatur dalam pasal 227 HIR yang intisari dari pasal tersebut adalah yang pertama, harus ada sangka yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Yang kedua, barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat. Yang ketiga, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Keempat, permohonan harus diajukan dengan surat tertulis. Yang kelima, sita ini dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak. Perkataan konservatoir adalah berasal dari perkataan conserveren yang berarti menyimpan. Makna perkataan ini ialah untuk menyimpan hak seseorang, yaitu untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Sedangkan sita refinissatoir diatur dalam pasal 226 HIR. Penyitaan tersebut harus atas barang bergerak tertentu, terperinci yang berada di tangan tergugat dan diajukan atas permintaan penggugat selaku pemilik dari barang tersebut. Perkataan ini berasal dari perkataan refinissir yang artinya mendapatkan. Perkataan refinissatoir mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksud penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan dalam proses berlangsung. Dari pasal 226 HIR bahwa untuk dapat diletakkan sita itu adalah A. Harus barang bergerak. B. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat. C. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan. D. Permintaan mana dapat diajukan secara lisan atau tertulis. E. Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama dan terperinci. Persamaan dari kedua sita ini, yang pertama, terletak pada maksudnya. Persamaan dari kedua sita tersebut terletak dalam maksudnya. Yang pertama, untuk menjamin gugatan apabila di kemudian hari ternyata dikabulkan. Yang kedua, dapat dinyatakan sah dan berharga apabila dilakukan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan dalam hal gugat dikabulkan. Yang ketiga, dalam hal gugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, maka baik sita konservatoir maupun sita refinissatoir akan diperintahkan untuk diangkat. Tentang cara dan siapa yang harus melakukan menjalankan pensitaan itu serta akibat hukumnya, suatu persitaan diatur dalam pasal 197, 198, dan 199 HIR yang pada pokoknya adalah: pertama, pensitaan dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri. Yang kedua, apabila panitera berhalangan, ia diganti oleh orang lain yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam praktek biasanya dijalankan oleh panitera luar biasa. Yang ketiga, cara penunjukannya cukup dilakukan dengan penyebutan dalam perintah. Hal ini berarti bahwa sebelum pensitaan dilakukan harus terlebih dahulu ada surat perintah dari kedua. Yang keempat, tentang dilakukannya pensitaan harus dibuat berita acaranya dan isi berita acara tersebut harus diberitahukan kepada orang yang disita barangnya apabila ia hadir. Yang kelima, panitera atau penggantinya dalam melakukan pensitaan harus disertai oleh 2 orang saksi yang nama, pekerjaan, dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita acara itu, dan para saksi ikut menandatangani berita acara. Selanjutnya, saksi-saksi tersebut biasanya pegawai pengadilan. Setidak-tidaknya harus sudah dewasa dan harus orang yang dapat dipercaya. Nah, tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya begini. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindakan pidana
atau sebagian hasil dari tindak pidana. Benda yang dapat dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindakan pidana atau untuk mempersiapkannya. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila dalam saya menyampaikan materi ada banyak kekurangan, baik dari segi haliah maupun makoliyah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.